Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Alhamdulillah, Mas Raffi udah hadir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa amma ba'du. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan pada diri kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid dan juga nikmat-nikmat kesehatan dan keselamatan dan apa-apa yang kita peroleh sampai detik hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita sampaikan salawat salam dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah takdirkan diri kita dan keluarga kita dan semua jemaah yang ada berada di forum ini menjadikan diri kita semuanya menjadi golongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, rabbal alamin. Sesuai jadwal dan bismillah dengan izin Allah kita bertemu kembali dalam sesi silaturahmi di Majelis Taklim Yuk Taklim yang insya Allah Ustadz guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Farid Tuman Hasan dengan mengusung tema adab berdoa dan serba-serbi dalam berdoa. Kenapa penting ini kita usung ya, karena sering kita lakukan berdoa, mendoakan, dan kita juga sering berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita harapkan dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk merojaah di malam hari ini. Tentu teman-teman pernah juga mendapatkan kajian-kajian tema seperti ini, namun malam ini kita merojaah, kita mengingatkan kembali, terus kemudian karena ilmu memang hakikatnya kita ulang-ulang terus. Berikutnya kita insya Allah dalam 1,5 jam ke depan efektif kita maksimalkan untuk kajian taklim interaktif ini. Kenapa kita sebut interaktif? Karena kelebihannya yaitu ini kita bisa tanya jawab langsung kepada Ustadz narasumber. Beda dengan kajian di YouTube. YouTube nggak apa ya, mungkin hanya chat aja. Kita bisa, kalau di sini bisa langsung bersuara kita dengan izin moderator. Terus kemudian susunan acara ya kita persiapan dan pembukaan. Nanti insya Allah sesi pemaparan oleh narasumber sekitar 45 menit dan sesi tanya jawab 20 menit. Dan insya Allah ringkasan dan doa penutup oleh narasumber ya sekitar 5 menit. Berikutnya, nah bagi teman-teman yang belum mengenal beliau ya, saya ada sesi ta'aruf dengan beliau, yaitu dengan biodata singkat narasumber. Pertama, nama lengkap dan status. Beliau adalah Farid Tuman bin Hasan, sudah berkeluarga dan dikaruniai dengan 5 anak. Alhamdulillah. Dan kemudian pendidikan beliau S1-nya diambil di Universitas Indonesia, yaitu sastra Arab. Terus kemudian ada ijazah, beliau juga mengalami ijazah hadis Dr. Syekh Nuruddin Al-Bajari Al-Azhari. Kemudian saat ini beliau sedang melanjutkan program S2 jurusan dakwah di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Ini sudah selesai tadi, apa sudah nulis skripsi, tesis? Baru semester 3. Ya lagi proposal lah. Alhamdulillah, semoga lancar ya Ustaz ya. Amin. Dalam aktivitasnya beliau juga aktif sekali di konsultan syariah di berbagai telegram,
WA. Kalau WA nggak ada Tat ya, tapi kalau Telegram ada ya Tat ya. WA masih ada, tapi beberapa grup aja buat ibu-ibu. Oh iya, iya. Yang BIP ya, BIP ya, yang banyak. Iya, BIP. Dan kemudian tulisan beliau, buku-buku sudah banyak sekali bertebaran ya, beliau, karya beliau. Di samping buku-buku tentu juga ada tulisan-tulisan ya, tulisan lepas ya, banyak sekali ditulis dalam bentuk banyak. Kalau kita ngikut di WAG-nya beliau, Masya Allah, itu pagi siang sore banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaannya, variasi pertanyaannya, Masya Allah. Bagi teman-teman yang mau bergabung, japri aja ke saya, nanti saya insya Allah usulkan kepada beliau sama admin. Demikian untuk biodata singkat narasumber. Kemudian ini hanya sedikit murojaah aja, ada tata tertib kajian online kita, yaitu yang pertama, Bismillah, kita luruskan niat semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian bagian berpakaian rapih, sopan ya, bagi yang di on-kan videonya, nanti pada saat sesi tanya jawab mungkin bisa di on-kan, silahkan di on-kan. Terus kemudian yang kedua, menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dari guru kita. Kemudian selama kajian berlangsung, untuk fokus mendengarkan suara dari Ustadz, mohon di mute aja semuanya dan stop video. Nanti insya Allah nanti ada sesi pertanyaan, nanti bisa melalui chat atau angkat tangan dan bisa sampaikan suara. Dan kemudian inilah tata tertib kajian online secara ringkas. Nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan sifatnya tawadu, bisa di WA-kan ke saya, di sini adanya. Terus kemudian izin panitia untuk merekam. Demikian sesi pembukaannya oleh moderator. Ini mohon izin nih moderator, saya beberapa kali saya nih teman-teman semua pada tawadu semua nih Ustaz. Jadi mungkin supaya nanti teman-teman yang lain nggak bosan saya. Baik Ustaz, kita sampai singkat waktu. Terus kemudian Ustaz yang itu ya, yang share filenya ya? Iya, boleh. Alhamdulillah. Ya, saya tutup pembukaan dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya dijadikan co-host dulu, Pak Kiat. Iya, Ustaz, benar. Alhamdulillah. Sudah, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk kesekian kalinya ya, kita bisa kembali bermuajahah, kembali mengais di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini, malam yang sejak sore tadi turun hujan, ya paling tidak di sini. Di sana gimana Pak Kiat? Hujan nggak? Alhamdulillah hujan juga. Alhamdulillah juga, dari, ya? Dari asar. Iya. Alhamdulillah. Mungkin cukup banyak sebagian orang tuh kalau hujan itu apalagi malam begini ya, paling enak tidur rebahan gitu kan. Tapi alhamdulillah kita diberikan kuwatul irodah ya, kekuatan kehendak untuk tetap bangun tegak berdiri di hadapan, ya mungkin di hadapan laptop atau di depan HP kita, untuk
mempelajari di antara bagian serpihan di antara agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas tentang ya ad-du'a wa ma haulahu, yaitu kalau judul aslinya ya, doa dan apa saja yang mengitarinya. Ya, namun lebih enak lagi serba-serbi doa di dalam Islam. Ya, karena memang doa ini aktivitas yang boleh dikatakan harian. Ya, sejak bangun tidur kita sudah diajarkan untuk berdoa. Kemudian setelah itu kita pun ke kamar mandi, ya sebelum masuk ke kamar mandi pun kita juga ada ya anjuran berdoa, keluarnya dan seterusnya hingga sampai menjelang kita tidur lagi pun Islam mengajarkan juga berdoa. Oleh karena itu bukan hal yang salah ya kalau kita mengkajinya, walaupun ini nampaknya hal yang biasa, nampaknya hal yang barangkali remeh ya, sekedar doa saja begitu. Tapi ternyata berdoa ini bagian dari bukti pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa kita merasa butuh, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hikmah dari doa seorang hamba kepada Tuhannya adalah itu pengakuan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus pengakuan ketidakberdayaan kita di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, kita mulai dengan mengkaji dustur ilahi, yaitu beberapa ayat Al-Quran tentang doa. Walaupun sangat banyak, tapi kita angkat dua saja. Yang pertama, Allah Azza wa Jal berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkatalah Tuhanmu, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ayat yang mulia ini berisikan tentang wa'dullah, janji Allah. Dan wa'dullah, wa'dal haq, janji Allah itu janji yang benar. Tapi jangan lupa, yang namanya ya astajib lakum itu mirip seperti hadis tentang syahadat. Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah tulus dari hatinya, maka dia surga. Namun kan kita tahu bahwa yang namanya mengucapkan la ilaha illallah tentu bukan hanya sebatas ucapan. Ada konsekuensi dari ucapan tersebut. Sehingga dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, seperti yang dikutip oleh Imam Bukhari, bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Walakin laisal miftah illa lahu asnan. Tetapi yang namanya kunci pasti punya gerigi. Ya, punya gerigi. Jadi kunci nggak ada yang polos. Nah, geriginya itulah yang tadi disebutkan sebagai konsekuensi dari orang yang sudah bersyahadat. Maka doa juga demikian. Ya, doa yang kita lantunkan, yang Allah janjikan akan dikabulkan, tentu mesti ada geriginya. Ya, ada sebab atau alasan yang kemudian doa ini ibarat proposal kalau bahasa kita di dunia, layak untuk tembus atau tidak. Ayat yang kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, jawablah aku ini dekat. Fa inni qarib. Turunnya ayat ini ya diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi itu setelah turunnya surat Ghafir ayat 60. Jadi ketika Allah katakan ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Nah, saat itu manusia bertanya, ya bagaimana doanya? Di mana doanya? Seperti apa doanya? Maka turunlah ayat ini, jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka fa inni qarib,
jawablah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da', aku akan jawab permintaan seorang yang sedang berdoa. Idza da'an, jika memang dia berdoa. Namun falyastajibuli, hendaknya mereka itu merespon panggilanku, merespon kewajiban yang berasal dariku. Wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, dan hendaknya mereka beriman kepadaku supaya mereka berada dalam petunjuk. Yarsyudun, irsyad itu petunjuk. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, kita lihat di sini bahwasanya berdoa itu ada SOP untuk mendapatkan kelayakan astajib lakum, akan aku kabulkan. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah 186, maka falyastajibuli, hendaknya mereka memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. Artinya fondasi kuat dari sebuah doa adalah yaitu menjalankan perintah Allah dan mengimaninya. Kalau hal ini tidak berjalan, maka makna dari astajib lakum pun tidak berlaku bagi orang-orang tersebut. Maka jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, ketika seorang muslim berdoa, lalu kemudian dia berpikir, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Maka yang perlu dievaluasi adalah bagian ini. Falyastajibuli. Apakah sudah kita respon kewajiban-kewajiban yang Allah tegaskan kepada kita? Apakah sudah kita lakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau seandainya belum, atau mungkin jauh dari maksimal seorang muslim seperti apa seharusnya, maka boleh kita katakan kemudian maklum dan wajar jika kita merasa kok doa kita belum dikabulkan. Karena falyastajibuli belum kita lakukan. Wal yu'minu bi pun juga tidak sempurna kita lakukan. Kita baru ingat kepada Allah di kala susah saja. Tapi di kala senang kita menjauh darinya, melupakan syariatnya. Apalagi membicarakan misalnya tentang selawat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, lebih jauh lagi. Lalu kemudian jamaah sekalian, a'azanallahu yakum, sekarang kita masuk pada hadis Nabi, Dustur Nabawi. Kita ambil juga dua. Yang pertama, hadis yang berbunyi ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi walaupun nampaknya sepele, sekedar misalnya kita berdoa menjelang tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, atau amutu wa ahya. Cara berdasar transport juga nggak apa-apa. Afwan, suaranya masuk. Sudah saya. Nah, walaupun nampaknya sepele doa itu, ternyata itu ibadah, bahkan dia otaknya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Walaupun hadis yang ini, yang mukhul ibadah ini dhaif, namun secara esensi tidak bertentangan, alias sejalan dengan hadis sahih yang pertama. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Di sholat kita itu gudangnya doa. Di dalam haji kita gudangnya doa. Di aktivitas kita berpuasa pun dianjurkan banyak berdoa. Ada momen-momen di mana doa kita lebih mujarab, lebih mustajab, yaitu ketika menjelang berbuka puasa. Atau misalnya di dalam aktivitas zikir kita, jelas itu kumpulan doa di sana. Maka jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, pantas kalau Rasul katakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian, kenapa kita mesti berdoa? Bukankah Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Bukankah Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi? Tapi kenapa mesti pakai doa? Nah, jawabannya yang pertama, karena doa itu perintah. Dan perintah al-aslu fil amri lil wujub. Hukum perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban.
bukan semata-mata anjuran, tapi dia memang kewajiban. Ya, perintah yang mana? Ayat yang tadi, ud'uni astajib lakum. Ada sebagian orang yang hanya menggunakan akal pikirannya saja, tidak mau atau tidak mempelajari melalui dalil-dalil ayat dan hadis. Mereka mengatakan, ngapain berdoa? Kalau doa itu kan sama juga mendikte Allah. Masa Allah didikte? Masa Allah disuruh-suruh? Ya Allah, saya minta ini, saya minta itu. Ya kalau Allah disuruh-suruh, maka kita sama juga merendahkan Allah. Logikanya, bagi mereka meminta itu sama juga memerintah. Ya, kita minta perlindungan dari api neraka, kita minta ridha Allah, sama juga bagi mereka ini memerintah. Allah kok diatur-atur. Sehingga gara-gara itu mereka menolak yang namanya doa. Ya, mereka tidak mau berdoa. Sehingga jatuhlah mereka dalam kubangan orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa. Padahal Allah yang memerintahkan kita berdoa. Yang kedua, berdoa merupakan bukti kerendah hatian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita susah, di saat kita perlu, di saat kita bahagia, di saat kita lapang, di saat kita sempit, kita berdoa sebagai wujud kerendah hatian kita, tadarru kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang dilakukan oleh para ibadur rahman. Mereka berdoa itu tidak pilih kasih, pilih waktu, dan pilih keadaan. Ya, hanya ketika susah misalnya baru mau doa, begitu senang dia lupa, tidak. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian azmahayakum, siapapun orangnya, rajakah dia, penguasakah dia, atau rakyat jelata, maka tetap berdoa, bagian dari akhlak seorang muslim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat ini sejalan dengan hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sombong walaupun sebesar atom. Di ayat ini juga disebutkan bahwa orang yang menyombongkan dirinya, dia masuk ke neraka jahanam. Nah, siapakah yang dimaksud dengan yastakbirun? Orang-orang yang sombong dalam ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan maksudnya adalah orang yang enggan berdoa kepada Allah. Dia ngerasa enggak butuh Allah. Dia ngerasa dia mampu, apa yang dia inginkan semua kemudinya di tangan dia. Seolah-olah ending apa yang terjadi yang dia inginkan seolah-olah itu sesuai yang dia inginkan, bukan kehendak Allah. Maka jamaah sekalian, inilah yang dimaksud dengan ayat takbirun. Itu orang-orang yang menyombongkan dirinya, sehingga mereka ya tidak mau menyembah Allah, dalam artian tidak mau berdoa. Makna dari an ibadati maksudnya adalah dia sombong, nggak perlu untuk berdoa. Ya, kalau bahasa kasarnya, usaha tanpa doa itu sombong. Kebalikannya, doa tanpa usaha, ya itu namanya kebohongan. Dalam artian dia doa, minta sukses, dia doa, minta rezeki. Saat yang bersamaan tingkah lakunya bertentangan dengan apa yang dia minta. Ya, ini menjadi, mohon maaf, impian atau omong kosong. Maka kita lihat Rasulullah mempraktikkan dua-duanya. Dia berdoa, tapi dia juga melakukan hal-hal yang sifatnya rasional atau sunnatullah. Ketika perang Badar, Rasulullah berdoa. Tapi Rasulullah juga menyusun strategi. Rasulullah juga menggunakan baju besi. Ya, Rasulullah juga membuat base camp pertempuran. Artinya hal-hal yang sifatnya hablum minallah dia lakukan, dan hal-hal yang sifatnya hablum minannas sebagai manusia juga dia lakukan. Nah, ini keseimbangan yang Rasul ajarkan. Jamaah sekalian, kemudian yang ketiga, alasan dari kenapa kita mesti berdoa, karena doa juga merupakan perilaku orang-orang mulia, orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang sukses.
orang-orang yang menjadi namanya ya mendapatkan tinta emas dalam ukiran sejarah manusia. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran banyak dikisahkan doa para nabi dan rasul, orang-orang soleh. Yang diantaranya yang perlu kita ingat kembali seperti doanya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Jadi kala mereka menyesali kesalahan mereka, yang mereka berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak menyayangi kami, niscaya kami benar-benar orang yang merugi. Doanya Nabi Adam dan istrinya. Doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika dia tertelan di perut al-hud, ikan besar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan doa ini oleh Nabi Muhammad SAW dianjurkan, dirutinkan dibaca oleh kita. Terserah mau kapan kek, nggak ada waktu khusus, terserah kita mau baca pagi, malam, siang, sore, menjelang tidur atau setelah tidur, kapanpun terserah. Di mana Rasul memuji doa ini. Karena doa ini berisikan tentang tauhid. Doa ini berisikan tentang kepasrahan seorang hamba. Jadi kala kita dalam kondisi terpuruk, tak ada lagi daya dan upaya, semua sudah kita kerahkan, kita berhadapan dengan sebuah masalah, pikiran sudah, tenaga udah, waktu udah, ongkos udah, tapi ternyata kok belum selesai juga, maka doa Nabi Yunus ini ya salah satu senjata yang bisa kita lakukan. Dan Rasul sendiri mengatakan ad-du'a silahul mu'min, doa merupakan senjatanya orang-orang beriman. Adapun paling banyak doa yang Nabi ucapkan alaihi salatu wassalam adalah doa sapu jagat. Dalam hadis dari Anas bin Malik, dari Aisyah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika mereka ditanya doa apa sih yang paling sering Nabi Muhammad baca, ternyata doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini walaupun sudah sangat familiar, sangat-sangat familiar, ya anak kecil juga hafal, ya ini sudah mencakup semua kebaikan yang ada dalam pikiran manusia. Ya apa yang inginkan oleh manusia? Ingin, mohon maaf ya, ingin anggaplah ingin jodoh, ingin kebaikan di rumah tangga, tetangga yang baik, anak yang soleh, istri soleha, suami yang soleh, rezeki yang lancar, bermanfaat, berkah, segala macam. Itu semua terrangkum dalam kalimat fid dunya hasanah. Udah mencakup. Kita ingin di akhirat aman, sentosa, bebas dari api neraka, masuk surga, ya ngumpul lagi bersama keluarga, ngumpul lagi di surga bersama famili kita, dan seterusnya. Itu semua pun terrangkum dalam kalimat wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka wajar kalau di Indonesia doa ini disilakan dengan doa sapu jagat. Karena semua kesapu, semua kebawa ya dengan kalimat yang begitu pendek ini, namun ya mencakup banyak hal. Nah, ini contoh aja bahwa para nabi mereka berdoa, orang-orang soleh juga berdoa. Ya salah satu doa yang dibaca oleh orang soleh adalah yang insya Allah kita pun juga sering baca, atau minimal kita sering mengaminkan ketika orang membacanya, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita lihat kalimat terakhir waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi banyak orang yang mohon maaf ya mencela saudaranya, ngapain sih lu nyalonin diri jadi ketua RT? Jabatan kok dikejar-kejar. Ngapain sih nyalonin jadi ini dan itu? Jabatan kok dikejar-kejar. Dia lupa. Dia doa pun minta jadi pemimpin. Ini karena dia nggak tahu terjemahannya aja. Ya. Ketika dia minta kepada Allah, wa ja'alna lil muttaqina imama, ya Allah, jadikanlah saya sebagai pemimpin ya bagi orang-orang bertakwa. Itu bukti bahwa kita pun
ya pernah minta kepada Allah supaya diangkat menjadi penguasa, jadi pemimpin, jadi pejabat. Makanya di dalam fikih Islam, kalau kita bicara fikihnya, ya seseorang yang minta jabatan tapi dengan syarat dua hal. Apa dua hal itu? Pertama, ikhlas, ya dalam rangka memang untuk mengabdi lewat jabatan yang dia minta itu. Yang kedua, dia punya kecakapan, dia punya kapasitas, dia punya kepantasan. Maka para ulama justru mengatakan ini akan menjadi ibadah. Bahkan di antara orang-orang yang doanya dikabulkan adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya, pejabat yang adil, pejabat yang benar. Itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Bahkan imam yang adil, ya posisinya di akhirat nanti menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Ini contoh aja beberapa doa yang dituangkan dalam Al-Quran, yang dibaca oleh para nabi dan para sholihin. Kemudian kita masuk pada sebab-sebab terkabulkannya doa. Ya, jadi yang kita bicarakan tadi sebelumnya, geriginya apa? Ya, ibaratnya doa itu kunci. Nah, supaya kunci ini bisa membuka ya pintu-pintu rezeki, membuka pintu-pintu rahmat, taubat dan seterusnya, geriginya apa? Yang pertama, ketika berdoa dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah, kita menunjukkan butuh, perlu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru ketika doa sombong. Rasulullah bersabda, "Kam min as'afa akbara dhi timrain la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrah." Berapa banyak orang yang pakaiannya kusut dan berdebu, yang sudah usang, yang di mata orang ya kumel, jelek gitu kan. Tapi ternyata doanya tidak ditolak. Dan seandainya dia bersumpah kepada Allah, dia pun menerima sumpahnya. Allah pun menerima sumpahnya. Jamaah sekalian, hadis ini adalah latar belakang. Ada sababul wurud, yaitu gara-gara ketika Rasul dan sahabat lagi ngumpul, ya lewat seorang pemuda dengan rapi, ya parlente, necis, ya bersih lah pokoknya, keren, urusan ukuran sekarang begitu. Nggak lama kemudian lewat ya seorang laki-laki yang kumel. Lalu Rasul pun bertanya kepada para sahabat saat itu, di antara mereka berdua ini, dua orang laki-laki ini, bagaimana pendapat kalian? Maka para sahabat menjawab, oh itu laki-laki yang pertama itu seandainya dia ngelamar perempuan, pasti perempuan mau itu. Dan ketika dia doa, Allah juga dengar doanya. Lalu yang kedua gimana? Oh, yang kedua mah nggak bakal mau perempuan. Dan doanya juga Allah nggak dengar. Nah, itu jawaban para sahabat. Maka ketika dijawab seperti itu, maka Nabi pun berkata seperti yang tertera di hadis ini. Kam min as'ata akbar dhi timrain la yu'bahu lahu walau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Jadi betapa banyak orang yang tadi yang khusus segala macam, tapi begitu doa justru Allah terima doanya, dan ketika mereka bersumpah Allah dengar sumpahnya. Baik, ini yang pertama, yaitu berdoa dalam keadaan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kalau merendahkan diri dalam artian depresi di hadapan makhluk itu nggak boleh. Tapi kalau yang merendahkan diri dalam artian sopan santun di hadapan makhluk itu boleh, bahkan itu dianjurkan. Dan itu bagian dari akhlak mulia. Yang kedua, adab yang kedua, menengadahkan kedua tangan. Ya, ada beragam model, dan di dalam beberapa hadis Rasulullah memberikan contoh. Kadang Rasulullah berdoa dengan tangan seperti ini, digabung, di dua tangan ini digabung seperti ini. Ya, kadang Rasulullah tidak digabung seperti ini, sejajar dengan dada. Ya, pernah juga ketika doa menghindar dari bala atau tolak bala, musibah. Dalam hadis Sahih Muslim, itu sampai-sampai tangan Rasulullah seperti ini. Maka jangan kaget kalau sebagian orang ada yang ketika doa tolak bala, tangannya dibalik begini. Karena ada dalam hadis, dan Imam Nawawi mengatakan ini bagian dari sunnah. Ya, walaupun saya telah baca literatur lain, ada yang mengartikan Rasulullah tangannya seperti ini karena saking luar biasanya doanya hingga tangannya pun gemetar seolah-olah seperti ini. Ya, pernah
Ustaz. Ya. Ustaz, tangannya begini-begini, tapi kita nggak lihat Nggak kelihatan ya? Iya, turun ke bawah kameranya, turun ke bawah kameranya. Kurang ke bawah ya. Iya. Nggak apa-apa. Jadi yang pertama begini ya. Jadi Rasul pernah menggabungkan seperti ini, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Ya, pernah menggabungkan seperti ini. Rapat. Nah, Rasulullah juga pernah seperti ini. Rasulullah juga pernah seperti ini ketika tolak bala dalam hadis Sahih Muslim. Gitu. Iya, ketika pas misalnya Allahumma adfa'anna al-bala war-riba waz-zina wal-mihan wal-fitan misalnya. Ya Allah, tolaklah bala dari kami, musibah, fitnah dan seterusnya. Nah, Rasulullah seperti ini. Ini hadis Sahih Muslim. Sehingga kata Imam Nawawi, ini sunnah yang kayak begini. Cuman banyak orang kita kan nggak ngeh atau kalaupun ngelihat juga kaget, orang doa ngapa begitu sih gitu. Padahal itu sunnah. Tapi kalau kita mau begini juga nggak ada masalah karena yang seperti ini umumnya. Ya. Kemudian Rasul juga pernah seperti ini. Tinggi itu sampai ketiaknya kelihatan. Ini ketika doa istisqa, minta turun hujan. Pernah juga dalam kesempatan lain dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul seperti ini sampai kelihatan ketiaknya ketika berdoa meminta supaya para sahabat yang ditawan oleh musuh itu Allah bebaskan. Allah memberikan kebebasan kepada mereka itu dengan cara Rasul berdoa sampai seperti ini. Jadi ada beberapa model dan kesemuanya itu ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita lihat hadis sebagai dalil dalam masalah ini yang secara global ya tentang angkat tangan. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaih ayradahuma safra. Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian yang maha pemalu, merasa malu terhadap hambanya jika dia mengangkat kedua tangan, jika si hamba tadi mengangkat kedua tangannya kepada Allah ketika berdoa, begitu dia kembaliin kedua tangannya, udah selesai doanya, tapi tangannya masih kosong. Maksudnya ini bahasa tamsil ya, tangannya masih kosong, maksudnya doanya belum dikabulkan. Ya, udah begini tapi doanya belum dikabulkan. Dikatakan dalam hadis ini Allah ya malu terhadap hamba seperti itu. Sehingga di sini dikomentari bahwasanya ini bagian dari adab dan sekaligus sebab diterimanya doa. Ya. Wa maddal yadain ila sama ya min asbabi ijabati doa. Ya, mengangkat kedua tangan ke langit itu diantara sebab-sebab ijabati doa, diterimanya, dikabulkannya doa. Kama ja'a fil hadis, seperti hadis, maka disebut hadis yang di atas tadi sebagai dalilnya. Ya, jemaah sekalian, azumahiyakum, maka ini menjadi adab sekaligus juga menjadi sebab-sebab doa kita dikabulkan. Yang ketiga, menghadap kiblat dan mengulang-ulang doa. Jadi kalau doa itu jangan bosen, ya jangan merasa perasaan gue dari kemarin doa itu mulu nggak ganti-ganti, tapi belum dapat juga. Ya terus, ya bisa jadi Allah sedang menikmati rintihan doa hambanya. Dia minta itu terus. Ya, kalau kita lagi makan di pinggir jalan, misal di di tempat seafood misalnya atau apalah, tentunya datang pengamen. Biasanya kalau kita nggak suka dengan si pengamen itu, merasa terganggu, risih dan berisik, biasanya kita akan ngasih uang. Kita ngasih uang bukan karena pengen dengerin, tapi pengen supaya dia pergi sebenarnya. Ya. Tapi bandingkan seandainya kalau pengamen itu barangkali ya bagus nyanyinya segala macam, malah banyak orang nggak ngasih uang buru-buru. Banyak orang malah nunda, dia dengerin dulu sampai selesai. Malah kadang begitu selesai dia minta lagi satu lagu kan gitu. Nggak langsung dikasih buru-buru duitnya. Nah ketika udah baru dikasih belakangan. Nah barangkali ini gambaran sederhana atau analogi sederhana. Ketika seseorang melantunkan doanya, doa lagi, kok belum dikabulkan juga. Mungkin bisa jadi sedang dinikmati doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mesti husnuzon kepada Allah. Ya, kalau seandainya doa kita sekali minta langsung dikasih, kita khawatir seperti pengemis tadi, baru datang langsung dikasih. Pengamen tadi, baru datang langsung dikasih, karena orang nggak suka dengan kehadiran dia.
Wallahu bisawab. Tapi yang jelas bagi seorang muslim, etika dalam berdoa adalah yang mengulang-ulangnya, yang menghadap kiblat. Tapi memang ada kondisi di mana kita nggak selalu bisa menghadap kiblat, seperti doa saat di kendaraan, karena kita akan mengikuti arah kendaraan. Tapi dalam keadaan normal, ya kita bisa berdoa menghadap kiblat tanpa kesulitan. Baik, kita lihat di sini, ya, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelang perang Badar, ketika musuh sudah sampai di hadapan. Ini hadis Sahih Muslim, ya, ada di Sahih Bukhari juga, tapi di Sahih Muslim lebih panjang kisahnya. Jadi ketika musuh sudah kelihatan, maka Rasul pun alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma anjis lima wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Jadi diulang sama Nabi, ya Allah, penuhilah untukku apa yang engkau janjikan kepadaku. Ya, kita tahu Bapak Ibu, nggak mungkin Allah ingkar janji sama nabinya. Ya, tapi doa seperti ini, ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku, ini menunjukkan situasi saat itu sangat genting ketika detik-detik menjelang perang Badar. Dan Nabi pun mengulang lagi, Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah, datangkan janjimu kepadaku, berikan janjimu kepadaku. Intuhlik hadhil isabah, kalau seandainya pasukan ini yang saya bawa ini tuhlik itu binasa, hancur, kalah, min ahlil Islam, dan mereka ini orang-orang Islam, maka la tu'bad fil ard, niscaya enggak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Ini kalau para sahabat Nabi semuanya kalah, mati semua gitu, udah sejarah Islam selesai. Hanya sampai di perang Badar, nggak ada lagi tuh, ya, perang Uhud, nggak ada lagi yang lain, nggak ada lagi Fatu Mekah, ya, bahkan nggak ada lagi pertemuan kita pada malam hari ini, ya. Jadi doa Rasulullah sampai seperti itu, menghadap Ka'bah, dia mengangkat tangan dan mengulang-ulang doanya, ya. Lalu kemudian sampai lepas sorbannya, lalu pun setelah itu dibawa oleh Abu Bakar, dipungut oleh Abu Bakar dan dikembalikan lagi ke Rasulullah. Dan Abu Bakar pun berkata, yakfika munasyadatuka li rabbik, wahai Rasul, cukup sudah doamu kepada Tuhan. Ya, ini dari kisah ini para ulama mengatakan, pertama, bolehnya berdoa ketika memang ada perlu untuk suaranya dikeraskan, silahkan dikeraskan. Karena Rasul saat itu berdoa dengan suara yang sangat keras. Ya, bahkan dalam hadis Muslim dikatakan berteriak doanya Rasulullah. Yang kedua, ya, dalam hadis ini juga menunjukkan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, ini juga menunjukkan menghadap kiblat. Maka kumpulan adab itu berkumpul dalam peristiwa tersebut. Kumpulan adab berdoa mengumpul dalam peristiwa tersebut. Kemudian, jamaah sekalian, azzallahiyakum, kisah tadi diabadikan juga di dalam Al-Quran. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfi minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, ya, istighosah itu artinya minta tolong, ya. Lalu Allah pertenankan, Allah kabulkan keinginanmu itu. Gimana caranya? Dengan cara Allah mendatangkan malaikat 1000 yang datang berturut-turut ketika perang Badar. Nah, ini kisah, ya, ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau dalam Sahih Bukhari juga ada, tapi agak lebih ringkas kisahnya. Yang keempat, ketika berdoa, dahulukan dengan pujian-pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi. Ini tata krama dan etika. Sama seperti orang minjem duit, kan nggak pantas ketemu langsung minjem. Waalaikumsalam, sehat, minjem duit dong. Kan nggak enak baru ketemu dan minjem duit. Harusnya kan obrolan dulu lah. Ya, sehat nggak? Bagaimana anak? Bagaimana istri? Gimana kerjaan? Ya, ngobrol-ngobrol baru lah dia cerita tentang apa keperluannya. Nah, Fadhalah bin Ubaid bercerita bahwa ada seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, tapi dia tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Nabi. Lalu beliau memanggilnya dan berkata kepada dia dan lainnya. Maka Rasul nasihatin gitu ya kepada si orang itu.
idza shalla ahadukum falyabda bitahmid rabbih. Jika kalian berdoa, sholat ini artinya berdoa, maka mulailah dengan tahmid. Apa tahmid? Pujian. Ya, contoh kalau kita lagi doa itu atau kita dengerin orang berdoa, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, itu pujian, segala puji bagi Allah, segala puji dan rasa syukur. Ini pujian. Atau boleh juga dengan membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu juga pujian, kumpulan pujian. Itulah kenapa sebagian masyarakat kita kalau menjelang berdoa kan baca Al-Fatihah dulu. Ya, para ulama di Darul Ifta Al-Misriyah di Mesir, ya, ketika ditanya tentang apa hukum membaca Al-Fatihah sebelum doa, ya mereka mengatakan itu bagian dari adab berdoa. Karena di antara adab berdoa adalah memuji Allah. Dan surat Al-Fatihah itu isinya adalah pujian. Maka di saat itu membaca Al-Fatihah sebelum doa itu bagian dari ya sunnah Rasulullah SAW, yaitu menjalankan hadis ini, tahmid, itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma ya la yusalli 'alan nabi, hendaknya berselawat kepada nabi. Thumma liyada ya ba'du ma bima sya'ala. Setelah itu silakan berdoa apapun yang kamu mau. Ya setelah selawat, ya setelah tahmid, setelah selawat silakan dia berdoa apapun yang dia mau. Ya, tidak harus dengan doa-doa yang Rasulullah ajarkan, tapi kalau untuk doa permintaan ya tergantung hajat masing-masing orang. Dia lagi ada perlu supaya anaknya lulus masuk ASN, silakan doa itu, minta yang terbaik. Dia ada perlu tentang orang tuanya lagi sakit, dia doa tentang kesembuhan, silakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Ya. Kemudian etika selanjutnya ketika berdoa ya khusyuk, ya mantap di hati, ya pede lah begitu. Jangan doa itu ogah-ogahan lah begitu. Kita lihat ayatnya sebagai dalil umum, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera, yang sangat responsif dalam melakukan kebaikan. Wada'unana ragaba, dan mereka pun kalau berdoa kepada kami ragaba, ya dengan harap-harap, warahaba, dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Ini ada 3 sifat dalam ayat ini tentang orang berdoa, yaitu berharap, ya kemudian juga dibarengi dengan rasa takut, cemas, dan juga dibarengi dengan kekhusyuan ketika berdoa, ketenangan, enggak terburu-buru, tidak lemah semangat, hilang percaya diri, paling-paling nggak dikabulin ini mah. Nah, ini tidak ada perasaan seperti itu. Ya, sebagaimana hadis qudsi, ana ala zonni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya kalau kita prasangkanya lemah, ya hati-hati. Kebalikannya, kalau prasangka kita kuat bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, fa insya Allah doa kita akan dikabulkan. Hal itu berdasarkan hadis yang lain. Kita lihat di sini, ud'ullah, ya berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah. Lihat di hadis yang terakhir, berdoalah kepada Allah dan kalian dalam keadaan muqinun bil ijabah. Muqinun artinya orang yang yakin diterima doanya. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajib du'a min qalbin ghafillah. Ketahuilah Allah tidak akan menerima doa dari hati yang ghaflah, lalai. Ya, Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai dan lengah. Ya, doa sih doa, tapi pikirannya macam-macam. Doa main WA juga, sambil doa masang status di Instagram. Hatinya nggak mantep, nggak tawajuh kepada Allah, nggak menghadap kepada Allah. Terlalu banyak aktivitas dan pikiran. Ya, masih bagus pikirannya pikiran sesuatu yang memang datang begitu saja, tidak diundang. Ini pikirannya memang sengaja diundang untuk memikirkan yang lain, jadi nggak serius doanya. Dalam hadis Bukhari, la yakulanna ahadukum
kalau kalian berdoa, janganlah mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Ini ogah-ogahan doa kayak begini. Ampunilah aku kalau engkau mau. Ya seakan-akan kalau enggak ya nggak apa-apa begitu. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Ya, liya'zimil mas'alata fa innahu la mukrihalahu. Hendaknya dia mantapkan hati di saat doa, karena sesungguhnya ya Allah tidaklah dipaksa oleh doanya itu. Jadi Allah nggak pernah merasa terpaksa dengan berbagai macam doa. Yang penting kita tulus, mantap di hati, dan pede, serta husnuzon kepada Allah di saat kita berdoa. Yang keenam, hendaknya doa itu melirihkan suara. Ya, kecuali ada hajat, seperti yang kita bahas sebelumnya, seperti khutbah Jumat, itu ada hajat sehingga mesti keras suaranya. Ya, ketika khutbah Id, ketika khutbah istisqa, khutbah gerhana, maka ini momen-momen mau nggak mau doa kita mesti dikeraskan. Atau seperti yang Rasul contohkan tadi ketika sedang menjelang perang Badar. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin ketika ada munasabah tertentu, ada kaitan, bisa ada acara, kita diminta mimpin doa. Kan nggak mungkin doanya lirih sendirian, ntar jamaah nanya nih udah mulai belum doanya. Ya, dalam kondisi kayak gitu silakan dikeraskan. Tapi ketika seorang diri, ketika kita doa sendirian atau sedang sholat sendiri, ya di masjid atau di rumah, maka yang seperti ini dianjurkannya adalah lirih, sedang-sedang aja. Ya, kita lihat dalam Al-Quran, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Ya, mintalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang khufiyah, lembut, samar. Khufi artinya samar, khufiyah, lembut, samar. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah nggak suka dengan orang yang melampaui batas. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Ini sedang-sedang jadinya. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, tapi juga jangan pula merendahkannya. Wa batagi baina dzalika sabila. Tapi carilah yang jalan tengah di antara keduanya. Sedang-sedang. Yang kita dengar, ya, jangan sampai hanya diem mulut komat kamit nggak jelas. Tapi hendaknya kita lirihkan apa yang kita pinta. Dan juga jangan terlalu keras hingga mengganggu orang lain. Ya, baca Quran terlalu keras di masjid sehingga mengganggu orang yang sedang sholat misalnya, Rasul melarang. Dalam hadis Sahih Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, ya, ketika para sahabat sebagian lagi ada yang sholat, sebagian ada yang baca Quran yang keras sampai mengganggu yang lagi sholat, maka Rasul pun langsung membuka tirai hordeng rumahnya, karena kita tahu rumah Rasul itu sama masjid kan nggak jauh, ya dekat banget. Maka Rasul pun menasehati yang baca Quran keras-keras tadi, ya, supaya dia merendahkan suaranya, karena engkau berdoa, engkau bermunajat kepada Allah yang Maha Mendengar. Nah, dari situ para ulama mengatakan jika membaca Al-Quran atau zikir sampai memunculkan taswis itu noise, ya, rame, berisik, ya, sehingga mengganggu orang yang lagi sholat, orang lain yang lagi sholat, maka itu terlarang. Itu yang dibaca Quran padahal, ya, apalagi yang dia baca, ya, yang bikin rame, bikin bising di masjid bukannya Quran, lebih terlarang lagi. Ya. Baik. Nah, ini juga beberapa contoh, ya, ketika Rasulullah SAW ya mengeraskan suara, ya, khutbah Jumat, Id, istisqa, kunut nazilah, atau seseorang yang berdoa diikuti oleh jamaah, silahkan. Ya, ini semua dianjurkan untuk mengeraskan suara. Imam Nawawi mengomentari kisah yang tadi ketika menjelang perang Badar bahwa Rasulullah itu mengeraskan suara, maka ini sunnah. Menghadap kiblat ketika doa, mengangkat kedua tangan, dan tidak apa-apa meninggikan suara ketika berdoa. Yang ketujuh, yaitu utamakan doa-doa yang ma'thur. Apa sih ma'thur? Itu doa yang terdapat dalam Al-Quran dan doa yang terdapat dalam hadis. Itu namanya ma'thur.
Dan ini lebih utama, semua ulama sepakat. Seperti yang Rabbana zolamna anfusana tadi, atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini juga dalam Al-Quran. Itu namanya doa ma'thur. Ini lebih utama kita pakai. Namun, kadang kita berdoa sesuai bikinan kalimat sendiri, karena ada hajat sendiri. Yang itu namanya ghairul ma'thur. Nah, doa ghairul ma'thur itu boleh. Karena para sahabat Nabi pun, para tabi'in dan ulama-ulama di masa kemudian, mereka pun juga berdoa susunan sendiri sesuai kebutuhan mereka. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan gurunya, yaitu Imam Syafi'i, di dalam sholatnya selama 40 tahun. Ngedoain Imam Syafi'i. Lah, kita kan tahu, tidak ada dalam fikih sholat tentang doa buat Imam Syafi'i. Ya, Rasul nggak pernah ngajarin doa untuk Imam Syafi'i. Tapi itu murni inisiatif seorang Imam Ahmad bin Hanbal sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya. 40 tahun dia mendoakan gurunya. Nah, ini menunjukkan inisiatif sendiri. Namanya ghairul ma'thur. Nah, ghairul ma'thur silahkan, boleh. Tapi yang lebih utama adalah yang ma'thur, yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis. Yang dalam hadis gimana contohnya? Misal kita mendoakan anak. Ya, kita punya anak, ya mau kita masukin pondok, kita doain biar dia pinter. Lalu kita kutip doanya Rasul kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ini contoh doa Rasul kepada Ibnu Abbas, sahabatnya ketika masih kecil. Ya Allah, faqihu fiddin, fahamkanlah dia ilmu agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu Al-Quran, tafsir Quran. Nah, kalau Bapak Ibu pengen doa ini, mendoakan anak-anak kita, silakan dipakai. Ini doa ma'thur, berasal dari Rasulullah ketika beliau alaihi salatu wassalam mendoakan sahabatnya sendiri. Baik. Para ulama mengatakan, "Dhahaba jumhurul fuqaha ila jawazi kulli du'ain dunyawi wa ukhrawi." Mayoritas ulama mengatakan bolehnya berdoa, baik isinya doa dunia dan doa akhirat. Ya, silakan masing-masing kita punya hajatnya apa. Ya, walaupun didahulukan kepentingan akhirat dulu, ya, masalah ampunan, minta rahmat, ya, minta selamat dunia akhirat ini lebih diutamakan. Barulah kita doa tentang kebutuhan dunia kita. Walakin ad-du'a bil ma'thur afdal min ghairih. Nah, ini saya katakan tadi, tetapi berdoa dengan doa-doa yang ma'thur itu lebih utama dibanding selainnya. Kemudian kita masuk pada kenapa sih doa nggak dikabulkan? Nah, ini kan realita ada. Dan ini tentu realita yang tidak diharapkan oleh orang-orang yang berdoa. Tapi faktanya memang ada. Nah, ternyata ada sebab. Yang pertama, makan dan minum atau berpakaian atau apapun kebutuhan dia dipenuhi dari hal-hal yang haram. Nah, itu menjadi sebab tuh. Makanya kalau kita, mohon maaf ya, dalam masalah penghasilan, kita harus peka sama halal haram. Karena dampaknya bukan hanya di akhirat, tapi di dunia sudah bisa kita rasakan, yaitu terhalangnya doa kita karena makan minum haram yang kita lakukan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ya, tsumma dzakara rajul yutilu safar. Rasul menceritakan seorang laki-laki yang dalam perjalanan. As'afa akbara, rambutnya berdebu dan kusut. Wa yamuddu yadayhi ila sama, laki-laki itu pun mengangkat kedua tangannya ke langit. Dan dia berkata, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Walakin mat'amuhu haram, tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan oleh hal-hal yang haram. Lalu kata Rasul, fa anna yusajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Jadi makan haram, minum haram, pakaian haram, apa-apa yang dikenyangin pakai yang haram juga. Rasul katakan bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Maka ini pencegah dikabulkannya doa adalah perkara halal haram yang enggak diindahkan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah ini, kisah hadis Sahih Muslim ini, kan si laki-laki ini udah safar. Nah, musafir itu kan sebab doa dikabulkan. Yang kedua, si laki-laki ini udah ngangkat kedua tangan. Ini juga tadi udah kita bahas, ini sebab doa dikabulkan. Si laki-laki ini juga udah merendahkan diri, kusut, debu, segala macam tadi.
Dan si laki-laki ini juga udah ngulang-ngulang doa, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Tapi ternyata semua sebab dikabulkannya doa seakan-akan tidak berdaya ketika berhadapan dengan halal haram makanan atau keharaman makanan atau minuman atau pakaian yang kita lakukan. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, doanya terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, mohon maaf, mungkin di antara kita kan pernah ya ketika dengar orang doa dan kita pun mengaminkan, kita ngerasa nggak jelas orang doa minta apa sih? Kayak orang gerendeng aja doa. Ya, maka ini adab dan etika berdoa itu nggak berjalan dengan baik. Ya, mohon maaf juga, apalagi jika si orang yang doa nggak ngerti bahasa Arab, sehingga apa yang terjadi? Pelafalannya itu nggak beres, entah panjang pendeknya, entah makharijul hurufnya, sehingga apa yang dia minta menurut tata bahasa Arab nggak kena. Ya, walaupun ya Allah tahu apa yang dia inginkan, tetapi sopan santunnya nggak kena. Ya, sama seperti seorang anak minta duit ke ibunya, walaupun si ibunya ngerti ini anak minta duit, tapi sopan santunnya nggak kena. Ngomongnya terlalu terburu-buru, ya cepet banget ngobrolnya sampai ibunya bilang, kamu minta apa sih, ngomong nggak jelas gitu. Tapi karena si anak tangannya nadah begini, ibunya tahu minta duit. Ya, namun dari sisi sopan santun si anak ini salah. Baik, kita lihat jemaah sekalian, doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Yaitu dia mengatakan, saya udah doa tapi belum dikabulkan. Nah, itu namanya tergesa-gesa. Maka ingat analogi yang tadi saya sampaikan tentang pengamen yang datang ke kita, lalu kita buru-buru kasih karena kita tidak menyukainya. Dibanding dengan orang yang nunda dulu ngasihnya karena menyukai pengamen tersebut. Nah, itu analogi yang tadi. Maka jemaah sekalian, kita berhusnuzon billah di saat doa kita kok belum dikabulkan, mungkin ya doa kita sedang dinikmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tangisan kita, tentang kerendah hatian kita, ya, tentang bangun malam kita. Baik. Yang ketiga, karena kita meninggalkan kewajiban. Ya, kita doa tapi saat yang bersamaan kita meninggalkan kewajiban dari Allah. Ingat ayat tadi, falyastajibuli, maka hendaknya mereka menjalankan perintahku. Demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kalian harus betul-betul memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka betul-betul dikhawatirkan Allah akan menjatuhkan kepada kalian secara merata siksanya. Dan kalau kalian berdoa, ya dia nggak akan mengabulkan doa kalian. Nah, ini yang kita nggak mau. Gara-gara kita meninggalkan kewajiban, salah satunya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, doanya tidak dikabulkan. Baik jemaah sekalian, ini yang ketiga ya, tentang meninggalkan tentang sebab-sebab doa tertolak. Yang keempat, nah bisa jadi doa kita nggak dikabulkan karena Allah sedang menguji hambanya. Apakah dia bersabar ataukah dia putus asa? Ya, dan boleh jadi apa yang kita alami di mata kita buruk, tapi di sisi Allah itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu sukai tapi itu buruk buatmu. Kebalikannya, sesuatu yang kamu benci, contoh doa tertolak, itu kita benci, tapi khairul lakum, itu baik buatmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kamu tidak. Mirip seperti seorang anak yang minta dibelikan motor, orang tuanya nggak pernah ngasih, justru yang dikasih oleh orang tuanya yang lain, yang sebenarnya si anak itu nggak menginginkan. Tetapi orang tua tahu mana yang paling pas dan paling dibutuhkan oleh anaknya. Maka Allah pun juga lebih tahu dibanding hambanya sendiri, ya, tentang kebutuhan hambanya. Kita minta A, Allah kasih B. Kita minta B, Allah kasih A. Kita minta C, Allah kasih A dan B. Kita minta rezeki, Allah kasih kesehatan, Allah kasih tetangga yang baik, Allah kasih pekerjaan yang lancar, Allah kasih anak yang soleh, istri yang taat, suami yang soleh. Padahal kita mintanya yang A gitu, tapi dikasih yang lain. Cuman karena pikiran kita pendek, kita nggak ngerasa kalau hal-hal tadi merupakan jawaban dari doa kita. Ya, variasi atau alternatif atau
ganti dari apa yang kita pinta. Kita nggak ngerasa, kita lupa karena yang kita inginkan biasanya ya pendek aja pikiran kita. Pokoknya saya minta A ya dapatnya A. Ternyata Allah kasih yang lain, dan yang lain ternyata itu lebih baik dibanding apa yang kita pinta. Kemudian kita masuk pada waktu dan momen mustajab. Ya, tentu sangat banyak. Cuman di sini kita akan contohkan beberapa saja. Yang pertama yaitu ketika di sepertiga malam terakhir dan setelah sholat wajib. Ayu doai asma. Wahai Rasul, doa apakah? Doa yang bagaimanakah yang paling Allah dengar? Apa jawaban Nabi? Yaitu jawful lail, yaitu doa di sepertiga malam. Wa adbaru salawatil maktubah, dan doa ketika setelah sholat wajib. Jadi di sepertiga malam, ya anggaplah kalau di Indonesia sekarang ini dari jam 1 lah sampai menjelang subuh. Nah itu jawful lail. Yang kedua yaitu ketika selesai sholat wajib. Maka ini momen di mana kita berdoa. Yang kedua yaitu ini langsung disebut sepertiga malam terakhir. Kalau tadi kan masih jauh. Jauh itu artinya di dalam malam, tapi sering ditakwil sepertiga malam. Yanzilullah ta'ala ya kulli lailati ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Ini dia. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ini maksud turunnya, ini kita jangan bayangin seperti ada burung lagi turun. Ya, secara fisik zat begitu. Karena itu nggak mungkin. Nggak mungkin dalam arti nggak boleh difahami seperti itu, karena Allah bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada yang sama apapun dengan dirinya. Sehingga ketika disebut Allah turun, itu jangan dibayangkan, jangan disamakan, jangan diserupakan ya dengan yang lain. Dan kita hanya menetapkan ya turun. Sebagian ulama mengatakan makna Allah turun adalah rahmatnya begitu dekat. Allah begitu dekat dengan hambanya di saat itu. Yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Fayaqul azza wajal, maka saat itu Allah berfirman, man yad'uni, ya siapa yang berdoa kepadaku, ya fa astajib lahu, akan aku kabulkan di saat itu. Man yas'alani fa'atih, siapa yang berdoa atau meminta kepadaku akan aku beri. Ya may yastaghfiruni, ya siapa yang minta ampun kepadaku, faghfir lahu, akan aku ampuni. Ya, yang doa Allah kabulkan, yang minta Allah kasih, yang minta ampun Allah ampunkan. Di sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, ketika sujud. Ya, ketika sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Faksiru doa. Posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujudnya. Maka perbanyaklah kalian berdoa saat itu, ketika sujud. Di hadis ini nggak disebut sujud terakhir. Bebas, mau sujud pertama silakan, sujud kedua, sujud ketiga, atau sujud di rakaat terakhir silakan. Tidak ada ketentuan khusus. Cuman orang Indonesia kebiasaannya di sujud terakhir. Ya. Dan ini silakan dilakukan untuk memperlama sujud dengan doa ketika kapan? Ketika kita salat sendiri. Tapi di saat kita jadi imam, bukannya nggak boleh, cuman kesian makmum. Ya, makmum banyak keperluan, mungkin ada yang sakit, ada yang ditunggu oleh keluarganya di luar, ada apa. Maka untuk yang seperti itu kita harus lihat situasi. Ya, kalau kita salat sendiri bebas, terserah. Mau panjang mau pendek bacaannya terserah. Ya. Kemudian yang keempat, ya dari Abu Hurairah Rasul mengatakan, inna abwabas sama tuftahu inda zahfis sufufi sabilillah. Pintu-pintu langit terbuka ya, ketika ya perang fisabilillah berkecamuk. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu momen doa dikabulkan adalah ketika terjadi peperangan. Wa inda nuzulil ghaith, dan ketika turunnya hujan. Nah, ini juga dalil bahwa hujan salah satu momen tepat untuk berdoa. Ya, tapi doanya bukan doa mau tidur, ya, karena ketika hujan biasanya orang enak tidurnya gitu. Iya.
Kemudian wa indal iqamati li sholatil maktubah, dan ketika sholat wajib dijalankan, ketika iqamah artinya ditegakkan sholat wajib, dan juga ketika jeda di antara azan dan iqamah, itu juga waktu momen dikabulkannya doa. Ya, faktanimu ad-du'a, maka banyak-banyaklah, ambillah. Ya, faktanimu itu artinya gonimah, artinya ambillah rampasan sebanyak-banyaknya itu doa-doa kalian. Jadi semua doa yang pernah kita pakai atau hafal, pakailah itu saat itu. Ya, misal tadi ya, di antara azan dan iqamah kita lihat imam belum datang nih. Ya udah, mumpung belum datang, kita bisa doa sebanyak-banyak tuh yang kita tahu, yang kita hafal. Mau doain orang tua, doain anak, doain saudara, doain diri kita sendiri, doain negara kita, doain kampung halaman kita supaya berkah, doain kaum muslimin yang tertindas, semua kita minta. Ya, mumpung tadi si imam belum nyampe. Ya, ketika masih jeda antara azan dan iqamah. Yang kelima, yaitu ketika melihat Ka'bah, ini tambahannya. Ya, sisanya sama dengan hadis sebelumnya. Wa inda ru'yatil Ka'bah, ketika melihat Ka'bah. Ka'bah yang mana? Ya asli, bukan Ka'bah yang digital, yang di lukisan, di foto, dipajang di tembok rumah. Lu ngapain ngeliatin mulu? Nah, ini kan supaya doa gue dikabulkan. Padahal bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya ketika memang benar-benar di hadapan kita. Yang keenam, langsung oleh Rasul disebut dalam satu hadis 3. Ya, 3 keadaan. Salatu da'awat la syakka fihin. Ada 3 kelompok manusia yang doa mereka enggak diragukan lagi untuk dikabulkan. Pertama, da'watul musafir, doanya orang yang safar, musafir. Wal mazlum, doa orang teraniaya. Ya, baik dianiaya ya oleh seseorang, dianiaya oleh sebuah sistem dan kita tidak bisa keluar. Ya, wa da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anak. Ya, mohon maaf, untuk doa yang dizolimi, yang orang yang dianiaya, ini berlaku buat non muslim juga. Ya, dalam hadis Imam Ahmad dikatakan walaupun dia non muslim, doa orang teraniaya itu nggak ada hijab, walaupun dia non muslim. Ini bukan menunjukkan benar doanya dia, bukan. Doanya dia mah tetap hakikatnya dia doa non muslim, tapi ini menunjukkan keadilan Allah. Ketika ada orang teraniaya, walaupun dia bukan orang Islam, tetap nggak ada hijab. Ya, itulah kenapa Islam mengajarkan bersikap adil. Ya, karena kalau kita nggak adil alias zolim, dan kezaliman itu menimpa orang-orang yang muslim atau kafir, lalu mereka berdoa, maka mereka berhak mendapatkan ya pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ya salasun la turaddu da'watuhum, ada 3 kelompok manusia yang doanya nggak ditolak. Pertama, al-imam al-adil, itu saya katakan, imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang dikasihi, disayangi oleh banyak umatnya atau rakyatnya. Wasaim hina yuftir, kemudian orang berpuasa ketika menjelang buka. Orang berpuasa ketika dia menjelang buka. Itu detik-detik menjelang buka, itu momen kita banyak berdoa. Wa da'watul mazlum, dan doa orang teraniaya. Tapi ini contoh ya. Adapun masalah tempat-tempat mustajab, manusia mengenal tempat-tempat mustajab seperti Raudhah, Multazam, belakang makom Ibrahim, sumur Zamzam, Hijr Ismail. Namun ini tidak ada satupun memiliki dasar dalam Quran dan Sunnah. Tapi yang jelas semua ini tempat-tempat mulia, maka boleh-boleh aja berdoa di sana. Khusus untuk Raudhah, Multazam, dan belakang makom Ibrahim, ini dianjurkan sunnahnya adalah sholat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat di situ. Boleh berbanyak-banyak sholat di situ. Ya, dan sholat itu bagian dari doa, karena sholat secara makna artinya doa. Maka di saat kita lagi umrah misalnya, kita ke Masjid Nabawi, maka ke Raudhah, itu rebutan biasanya itu. Kalau dulu batasannya karpetnya hijau dulu, kalau sekarang kayaknya udah disamarkan, sama aja ya. Raudhah itu secara bahasa artinya taman, yaitu bagian antara mimbar Nabi ya dengan rumah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu disebut Raudhah. Nah, kita dianjurkan untuk
kalau di situ untuk sholat sunnah, ya. Kemudian multazam juga, kemudian belakang makam Ibrahim juga. Kalau ini ada semua, ada dasarnya kalau untuk sholat. Tapi untuk doa dalam artian doa secara khusus, ya kita tidak menemukannya. Tapi emang itu menjadi tempat-tempat mulia yang pada prinsipnya doa di tempat-tempat seperti ini sah dan boleh. Kemudian doa dengan bahasa selain Arab, ya, dengan bahasa kita. Ini ada dua keadaan. Pertama, di luar sholat, kayak sekarang nih, ya, kita doa pakai bahasa Indonesia misalnya, silahkan, ini nggak ada khilafiyah. Semua ulama mengatakan boleh berdoa dengan selain bahasa Arab, baik dia bisa bahasa Arab atau tidak bisa bahasa Arab. Ya, misal dia doa pakai bahasa Indonesia, ya, atau bahasa Inggris buat yang orang Inggris misalnya, walaupun dia bisa bahasa Arab, tapi karena ini di luar sholat, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia bisa bahasa Arab dan menggunakan bahasa Arab, maka itu lebih baik. Yang kedua, di dalam sholat. Nah, untuk dalam sholat tentu aturan mainnya lain lagi. Ya, ini terbagi-bagi. Pertama, untuk doa-doa muqayyad. Muqayyad adalah doa-doa yang terikat. Terikat apa? Oleh posisi. Ya, kalau posisinya lagi iftitah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan bacaan tasyahud, ini semua nggak boleh diganti menjadi bahasa Indonesia. Ya, takbiratul ihram kita ganti, ya Allah yang gede banget nih, orang Betawiin sholat misalnya, nggak boleh diganti, tetap pakai bahasa Arab. Ya, iftitah juga demikian, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dia ganti pakai bahasa Indonesia, ya Allah yang maha besar dan segala puji bagi Allah yang banyak. Enggak, ini akan kehilangan kesakralan sholat yang kayak begini. Ini untuk yang muqayyad, maka ini wajib pakai bahasa Arab. Semua ulama sepakat kecuali Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah membolehkan buat orang yang nggak bisa bahasa Arab untuk sholat pakai bahasa Persia, karena emang Abu Hanifah orang Persia. Namun pendapat ini termasuk pendapat yang dianggap gharib atau asing di antara para ulama fikih. Yang kedua, ya doa-doa umum dalam sholat yang enggak muqayyad, seperti doa ketika setelah bacaan sujud selesai. Ya, kita udah selesai membaca Subhanarabbiyal a'la, udah selesai kita baca, sementara si imam sujud, nah kita boleh nambah doa yang lain. Nah, doa yang lain itu gimana? Boleh nggak sih pakai bahasa Indonesia? Nah, inilah yang diposisikan para ulama. Ada yang mengatakan makruh kalau pakai bahasa Indonesia, ada yang mengatakan boleh khusus bagi yang nggak bisa bahasa Arab saja. Ada yang membolehkan jika di hati. Kalau di hati masih boleh. Yang penting jangan dilafazkan. Kalau dilafazkan itu makruh. Ya, ada yang mengatakan malah batal karena itu masuk kalimat di luar sholat ke dalam sholat. Ini untuk yang tadi mutlak, yang umum, yang tidak muqayyad. Ya, bukan hanya ketika sujud ya, tapi juga ketika setelah innaka hamidum majid sebelum salam, itu juga dianjurkan kita berdoa. Nah, ceritanya kita nggak bisa yang bahasa Arab nih, kita pakai bahasa kita sendiri, boleh apa enggak? Nah, itu aturan mainnya. Kalaupun mau pakai bahasa kita, hendaknya dia disimpan di hati atau dia dimintanya di hati. Sebagian bilang begitu, sebagian mengatakan oh boleh kalau nggak bisa bahasa Arab dilafazkan, seperti pendapat Syekh Utsaimin dan murid-muridnya. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan makruh dia berdoa dengan selain bahasa Arab, ya, ketika di doa-doa yang umum tadi yang nggak terikat pada posisi tertentu. Baik, jamaah sekalian, ini tema kita tentang serba-serbi berdoa. Ya, semoga Allah berikan kita kemampuan, kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Saya kembalikan ke Pak Kiat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Farid Nukman atas pemaparan penyampaiannya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi pemaparan yang disampaikan oleh beliau dan kini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Pertama, ini ada beberapa Ustaz. Yang pertama adalah mungkin Ustaz bisa langsung kelihatan Ustaz, berdoa itu sebaiknya dirinci atau tidak ya Ustaz. Selama pandemi saya merasakan nikmat dan berkah dari Allah itu banyak sekali sehingga seringkali merasa malu dan sungkan untuk meminta lebih lagi. Bagaimana Tad? Silakan Tad. Baik.
Eh, untuk doa diperinci atau global aja, sebenarnya dua-duanya pernah Nabi lakukan. Tapi memang Nabi lebih sering global. Ya. Ya, contoh ketika terbunuhnya 70 sahabat Nabi, ketika peristiwa Bi'rul Ma'unah namanya. 70 sahabat Nabi yang ahli baca Quran itu dibunuh lah gitu, dikeroyokin oleh 4 suku, 4 kabilah saat itu. Maka Rasul pun mendoakan dalam kunut nazilah yang kemudian jadi awal muasal peristiwa ini menjadi dalil kunut nazilah dalam sholat. Rasul merinci itu, disebut siapa-siapa aja, ya, Bani Ri'al, Bani Ukal, Bani Urainah, Bani Anu, disebut sama Nabi, dirinci siapa aja yang telah berbuat jahat kepada umat Islam saat itu, untuk supaya Allah timpakan balasan kepada mereka. Nah, ini secara ini. Yang kedua, kasus ketika para sahabat Nabi ditawan, yang tadi saya cerita, mereka ditawan, maka Rasul pun berdoa sambil menyebut nama-nama para sahabat Nabi yang ditawan itu, dirinci gitu. Tapi ini kan sifatnya kasuistis ya dari sebuah kejadian. Nah, kalau dalam keadaan normal dan biasa-biasa aja, Rasulullah itu lebih sering doanya umum. Makanya tadi ketika saya cerita ya, Aisyah dan Anas bin Malik ditanya, doa apakah yang paling sering Nabi baca? Ternyata doa sapu jagat. Dan doa sapu jagat itu kan umum kalimatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kita sekedar boleh doa rinci itu, tapi Rasulullah lebih sering berdoa secara bahasa-bahasa umum. Mohon maaf nih, kalau nggak salah kemarin lagi saya ditanya sama saya nggak tahu apakah dia masih gadis atau ibu-ibu ya, boleh nggak sih doa kalau kita lagi seneng sama seseorang, ya doanya gini, ya Allah saya maunya nikahnya sama dia aja. Seru banget. Iya. Saya mikir nih ini ibu-ibu apa anak gadis gitu, karena dia nggak cerita, ada di sebuah grup. Ya, saya katakan tadi, untuk doa yang spesifik, detail silahkan. Tapi kalau kita ingin doa yang lebih global, ya Allah jika memang dia jodohku, maka berikanlah yang terbaik. Kalau bukan, maka jauhkanlah, tapi gantilah dengan yang terbaik. Itu dibanding langsung nyebut detail, ya Allah saya seneng banget sama si Rudi orangnya, wah ini antara doa apa ngedumel atau curhat atau gimana, kita nggak tahu juga. Walau bisawab, ya. Alhamdulillah. Terus kemudian ini ada catatan berikutnya nih, tolong dikomentarin kan. Selama pandemi saya merasakan nikmat dan berkah dari Allah banyak sekali sehingga seringkali merasa malu dan sungkan untuk meminta lebih lagi. Gitu. Ya, Taib. Seandainya kita minta dunia dan isinya, kekayaan Allah nggak berkurang sedikit pun. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau doa itu nggak usah malu-malu gitu ya, mau minta. Ya tadi kan kita ngerasa, aduh Allah udah baik banget sama saya banyak dikasih. Ya nggak usah sungkan, tetap kita minta yang kita inginkan. Ya, tadi saya katakan seandainya seluruh manusia ya berdoa dengan doa yang sama, misalnya semuanya mintanya sama gitu. Kami meminta kekayaan sebanyak dunia dan isinya. Itu miliaran manusia misalnya, doanya kayak gitu semua. Tetap sama sekali secuil pun menggoncang kerajaan Allah. Sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah, tidak. Jadi kalau kita doa silahkan. Ya kan Rasul juga bilang kan, fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Di situ nggak ada kalimat batasan, perbanyaklah doa, kecuali, nggak pakai kecuali, pokoknya banyak silahkan. Ya, yang penting kalimatnya pantas ya, kalimatnya pantas. Kemudian antara perilaku kita dengan apa yang kita doakan juga klop. Ya, doa minta panjang umur tapi lompat dari lantai 10, ini bunuh diri, bukan minta panjang umur namanya gitu. Boleh bisa. Ya. Ini juga berlaku untuk beberapa mungkin dari teman-teman Bapak Ibu yang telah berkesempatan untuk umrah maupun haji, juga kadang sungkan untuk berdoa di depan Ka'bah itu sekedar dunia, pengennya akhirat aja gitu. Itu juga termasuk itu ya, Tata, penjelasannya tadi. Iya, silakan, boleh dia minta. Ini ada cerita gini, dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, Malik bin Dinar, ini ketika di Ka'bah ceritanya,
Dia kan punya istri, istrinya hamil, dan dia udah punya anak perempuan dan belum punya anak laki. Dia pengen punya anak laki. Doanya adalah Allahumma in kana fi batniha jariyah fabdilha gulama. Ya Allah, kalau seandainya di perut istri saya itu adalah anak perempuan lagi, gantilah jadi anak laki-laki. Sampai kayak gitu doanya. Ini doa Imam Malik bin Dinar. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita tidak melupakan doa akhiratnya, udah kan gitu. Sekarang kita minta doa dunianya. Alhamdulillah. Bagus, Ya, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penanya cukup ya terjawab atas penjelasan Ustadz tadi. Kita maju ke kedua. Doa terbaik apa yang sebaiknya kita tujukan untuk anak-anak kita? Iya. Tadi saya udah ambil contoh dari Al-Quran tentang doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini pertama, jadikanlah anak-anak kita sebagai penyedap pandangan, qurrata a'yun. Itu apa artinya? Itu anak soleh. Ya karena hanya anak soleh lah yang mampu menjadi penyedap pandangan orang tuanya. Ini contoh doa yang bisa kita pakai. Atau yang kedua, tadi saya ngambil contoh lagi doanya Rasul kepada Ibnu Abbas supaya anak kita pinter-pinter. Apa tadi? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah anakku ilmu agama dan ajarkanlah dia ilmu Al-Qur'an. Misal kayak begitu. Ini bisa kita pakai juga. Atau kalau kita saya mau minta anak soleh aja dah, itu juga udah cukup, udah senang banget saya. Allahumma a'tini ya waladan soliha. Ini misal, ya Allah berikanlah saya anak yang soleh. Nah itu yang paling sederhana seperti itu. Ya, Wallahualam bishawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penanya cukup ya penjelasan dari Ustadz Farid. Kita maju ke pertanyaan 3. Orang terjolimi diijabah. Doa orang terjolimi diijabah. Apakah ada syarat orang harus soleh? Tadi kayaknya udah dijawab ya, Tat ya? Iya, tidak harus soleh. Kan tadi saya sempat dalam hadis Imam Ahmad, mohon maaf, walaupun dia orang kafir, walaupun dia non muslim gitu, tapi dia dizolimi, dia posisinya dizolimi, termasuk yang jika yang ngezolimin orang Islam misalnya. Misal mohon maaf, kita muslim, tetangga kita non muslim. Kita nyetel lagu kenceng-kenceng banget, membuat dia terganggu, dia lagi tidur, dia lagi ngerjain PR anak-anaknya, dia kesel, dia pun doa supaya Rasul bilang nggak ada hijab, ini keadilan Allah gitu, bukan berarti akidah dia benar, bukan ya. Tapi ini keadilan Allah kepada makhluk, siapapun yang melakukan kejahatan walaupun dia orang Islam, dia tetap mendapatkan hukuman yang pantas gitu. Jadi sekali lagi nggak harus yang dizolim itu orang soleh ya, walaupun dia non muslim, bahkan sampai seperti itu juga. Wallahualam bishawab. Ya. Mudah-mudahan. Apalagi dia orang soleh ya, apalagi dia orang soleh. Apalagi yang dizolimi orang soleh gitu. Itu lebih lagi. Apalagi ulama ya, lebih berhati-hati lagi. Iya, baik. Ya. Baik, mudah-mudahan penanya cukup ya penjelasannya dari Ustadz. Kalau belum cukup nanti tolong dijapri aja ke saya, ke kita. Yang keempat adalah dalam sholat Jumat, ini pasti laki-laki ya. Kadang didapati ada sebagian tidak mengangkat tangan ketika khotib berdoa pada khutbah kedua. Apakah ini tidak mengapa? Ya, jadi untuk masalah mengangkat tangan bagi makmum, bagi jamaah ketika khotib berdoa di khutbah kedua, ini ranah khilafiyah para ulama. Apakah mesti atau dianjurkan angkat tangan juga atau tidak? Imam Bukhari mengatakan iya, mengangkat tangan itu berlaku umum di seluruh momen doa. Baik doa tadi itu yang istisqa, yang doa tadi menjelang perang tadi, ya, atau pokoknya semua kesempatan doa, ya doa habis sholat atau doa tadi ketika khotib lagi khutbah itu. Ini Imam Bukhari. Sementara yang lain mengatakan tidak ada riwayatnya khusus tentang angkat tangan ketika khutbah. Ketika si khotib lagi khutbah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya kita jawab aja amin, cuman tangan nggak usah diangkat.
Ya, mereka alasan dari mana? Tidak ada hadis khusus tentang masalah itu. Nah, jemaah sekalian, ini perbedaan fikih aja. Kedua-duanya sama-sama ada dasar. Ya, walaupun saya pribadi saya ikut pendapat yang mengatakan doa dengan mengangkat tangan itu berlaku untuk doa apapun. Karena dalil itu walaupun tidak ada dalil khususnya, selama masih ada dalil walaupun masih umum, itu masih boleh dipakai. Ya, dalil umum boleh tidak dipakai ketika ada dalil lebih khusus gitu. Kaidahnya gitu ya. Kaidahnya begitu ya. Boleh tidak. Apa harus ditinggalkan? Bukan kaidahnya, enggak. Saya ambil contoh gini. Kayak misalnya apa sih kan sebagian ibu-ibu ketika menjelang Lebaran kadang ada yang bikin kue. Ya, kemudian ngebagiin kue itu ke tetangga. Kalau ditanya dalil khusus kan nggak ada. Ada nggak dalil khusus menjelang Lebaran bikinlah kue? Nggak ada. Tapi ada dalil umum. Apa dalil umum? Tahaddu, tahabbu, salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, makanya walaupun nggak ada dalil khusus, tapi ada dalil umum, maka dalil umum itu boleh dipakai gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penanya puas ya terkait dengan penjelasan Ustaz. Yang kelima, bagaimana tentang hal berdoa dengan menunjukkan jari telunjuk kanan ke atas, terutama saat khutbah di atas mimbar? Silakan Ustaz. Ya, untuk khutbah Jumat ketika doa di khutbah yang kedua dengan tangan seperti ini ada dalam hadis Sahih Muslim. Tetapi sebenarnya ini wilayah debat tebal para ulama adalah mentafsirkan. Ada yang menganggap maksudnya begini adalah doa. Ya, ada yang menganggap ini bukan doa. Tetapi ketika lagi khutbah, tangan itu nggak boleh gerak-gerak, tapi cukup begini saja. Jadi bukan ketika doa. Jadi kasusnya adalah ada seorang khotib di masa sahabat. Ini Rasul udah meninggal ya, Rasul udah meninggal. Dia ketika khutbah itu tangannya diangkat, ya mengangkat tangan lah begitu. Lalu langsung ditepak, ada jamaah di situ langsung menepak di ini gitu. Ya bukan seperti itu, harusnya begini. Nah, dari itulah akhirnya ditakwilkan, oh ternyata kalau doa ketika khutbah itu jangan begini, tapi seperti ini. Ini takwil pertama. Ya, interpretasi yang pertama. Interpretasi yang kedua mengatakan itu bukan lagi ngomongin tentang doa, tapi itu lagi ngomongin tentang etika seorang khotib. Janganlah suka mempermainkan tangan begini-gini, tapi hanya cukup begini saja. Kan banyak tuh orang kalau lagi khutbah tuh tangan sampai ke orang pidato begini-begini. Sebenarnya ini salah satu nggak etis di dalam khutbah Jumat kayak gitu. Beda dengan khutbah biasa. Ya khutbah biasa kayak kita lagi khutbah ceramah-ceramah umum silakan kita berpidato tangan begini. Tapi kalau khusus khutbah Jumat tidak. Itulah kenapa dulu kaum salaf ketika khutbah Jumat mereka tuh megangnya megang tongkat atau panah supaya tangan tuh nggak kelayaban kemana-mana. Ya supaya tetap tangannya. Sementara yang lain mengatakan itu maksudnya dua-duanya benar. Yang begini ada dalil, yang begini ketika doa itu juga ada dalil. Yang gini dalilnya apa? Yang tadi, yang hadis Sahih Muslim tadi. Sementara yang seperti ini dalilnya adalah ketika Rasul lagi khutbah Jumat, ini hadis Bukhari, datang orang dari Daus itu nama suku Daus, itu minta didoakan karena kampungnya kekeringan. Ya, maka Rasul pun berdoa ketika khutbah Jumat itu dengan tangan seperti ini sampai kelihatan ketiaknya. Doa istisqa, doa minta turun hujan di waktu sholat Jumat. Maka ini menunjukkan kata Imam Nawawi, doa khutbah Jumat kayak begini betul, mau yang begini juga betul. Dua-duanya ada dasar. Kalau misalnya, ya. Mudah-mudahan cukup ya penjelasan dari Ustadz. Kita masuk ke 6. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mohon penjelasannya atas hadis yang menyebutkan sesungguhnya Rabbmu Allah Maha Pemalu, Maha Dermawan, Maha Mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya. Jazakallahu khairan.
Silakan Ustaz. Oh ya, ya, Taib. Ini hadis sudah kita bahas tadi ketika kita bahas tentang mengangkat tangan. Ya, innallaha ya tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya hayyun karim, yang maha mulia, yang maha dermawan. Karim itu bisa mulia, bisa dermawan. Ya, dia malu jika seandainya seorang hamba berdoa lalu begitu selesai wa yurduhu masofra, ya tangannya masih dalam keadaan kosong. Ya, ini menunjukkan bahwa etika berdoa adalah mengangkat tangan. Ketika dia selesai doa masih kosong tangannya, maksudnya adalah belum dikabulkan. Nah itu yang dimaksud dengan Allah malu dengan hamba yang seperti itu. Udah minta-minta tapi nggak dikasih juga, gitu ya. Nah, sehingga ini esensi dari kalimat-kalimat ini adalah hendaknya, ayo kalau kita doa jangan tanggung-tanggung, jangan tidak semangat lah. Nah, salah satu semangatnya adalah yaitu dengan mengangkat tangan. Dan Allah malu dalam artian ini hamba sudah berdoa serius tapi kok belum dikasih juga, misal gitu. Dan jangan disamakan istilah malu ya dengan malunya makhluk gitu. Ya, malunya makhluk ada kesan negatif dan positif, tapi malunya Allah itu maha besar Allah, tidak ada kaitan dengan negatif. Ini berbeda dengan malunya manusia, ada yang bermakna positif, ada yang negatif kalau malunya manusia. Karena ada orang ya manusia malu berbuat baik, ini kan malu yang salah. Ya. Jadi ini hadis udah kita bahas tadi, esensinya adalah bahwa doa itu etikanya mengangkat kedua tangan, dan ini bagian dari sebab dikabulkannya doa. Ketika dia berdoa mengangkat kedua tangan tapi belum dikabulkan, itulah yang dimaksud dengan Allah malu. Ya, Allah kasihan dengan hambanya. Sehingga ini menjadi adab dikabulkannya doa. Allah SWT. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penanya ini Ibu Dr. Nada ya, ini bertanya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Berikutnya tadi ada disebut pada saat sesi halaman pujian ya. Sebelum berdoa ya, tadi ada yang Ustaz sampaikan, pujian bagi Rob yang terbaik bukankah Asmaul Husna yang 99 ya Ustaz? Betul Ustaz? Asmaul Husna itu hanyalah salah satu dari cara kita berdoa. Ya, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dari situ dalilnya. Allah memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah dengannya. Ya, contoh, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Itu contohnya tuh. Kita menggunakan nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihanilah kami. Nah ini. Tapi, kalau kita menggunakan Alhamdulillah, selawat, dan seterusnya, ini pembuka doa. Tolong dibedakan antara kalimat doa dengan pembuka doa. Yang tadi kita bicarakan adalah tentang pembuka doa. Pembuka doa adalah dengan pertama pujian kepada Allah, alhamdulillah. Ya, kemudian dengan ya hamdan syakirin, hamdan naimin, atau hamdan yang lain yang maknanya sama, pujian kepada Allah. Kemudian kita selawat, baru kita berdoa. Nah, ketika berdoa dipakai datu Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman. Nah, seperti itu. Jadi yang tadi kita bicarakan tuh tentang adab-adab tadi, itu tentang pembukanya, ya, tentang pendahuluan dalam doa. Di antaranya adalah pujian, lalu selawat. Lalu selawat. Ya. Alhamdulillah. Ini Kang Ivan nih yang tanya nih. Mudah-mudahan Kang Ivan cukup ya jawaban Ustaz. Kita maju ke 8. Izin bertanya lagi Ustaz. Nah, ini ya. Dalam Islam bolehkah kita mendoakan hal-hal yang buruk terhadap orang yang berbuat zalim kepada kita atau berbuat jahat terhadap agama Islam? Pada dasarnya kita tidak boleh mendoakan atau berkata-kata yang buruk. Pada dasarnya ya. Ya, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela, memaki-maki ya orang lain adalah kefasikan. Nggak boleh. Tapi ada keadaan di mana Allah mengizinkan ketika ada orang jadi korban kezaliman. Itu diizinkan dalam Al-Qur'an. La yuhibbullahul jahra bisu minal qaul illa man zulim.
Allah tidak suka dengan orang yang berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, kecuali bagi mereka yang dizolimi. Nah, bagi mereka yang dizolimi, itu masuk kategori pengecualian. Contoh, mohon maaf, ada seorang wanita, seorang diri diperkosa. Dia nggak bisa ngelawan, sementara si pelaku pemerkosaan anggaplah 3 orang, 4 orang. Dan senjata dia saat itu tinggal satu, apa? Berteriak dan nyaci maki si pelaku. Ya, berteriak dan nyaci maki si pelaku. Kalau mukul ya kuatan mereka, mau pakai senjata juga nggak ada. Akhirnya senjata si wanita saat itu tinggal berteriak-teriak dan mencaci maki si pelaku. Misalnya, dasar kalian kurang ajar, wah macam-macam itu kan dengan kata-kata yang kasar atau gimana. Nah, dalam kondisi seperti ini si wanita ini illa menzulim. Dia termasuk yang dimaafkan karena dia sedang dianiaya. Nah, dari sini kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Afkar, bolehnya ya seseorang ketika dizolimi atau sekelompok orang menjadi korban kezoliman kelompok yang lain, mereka berdoa kepada si orang yang melakukan kezoliman walaupun dengan doa-doa yang buruk buat mereka. Itu dari situ dalilnya. Wallahualam bishawab. Ya. Tapi kalau kita mau doa kebaikan, doa supaya dapat hidayah misalnya, itu juga lebih baik ya. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan Dr. Nada cukup ya untuk penjelasannya. 9, apakah perlu dan diharuskan bersuci terlebih dahulu sebelum berdoa, Ustaz? Ya, doa etikanya sama sebagaimana orang baca Quran atau apa, dianjurkan bersuci dulu. Tapi bukan harus ya, bukan harus. Ya sama seperti mohon maaf ketika orang sedang hadas ya, hadas itu tidak menghalangi zikir dan doa. Yang menghalangi zikir yang terhalang oleh hadas adalah ya seperti sholat. Ya sholat terhalang oleh hadas. Ya kemudian ya menyentuh Quran. Ya bukan membaca, tapi menyentuh langsung mushaf. Ini terhalang oleh kondisi hadas. Tapi kalau untuk berzikir, untuk berdoa dalam keadaan belum bersuci, boleh. Namun kalau dia bersuci, jelas itu jauh lebih baik. Wallahualam bishawab. Baik, mudah-mudahan juga sudah jelas ya penyampaian Ustaz. Kita sudah di ujung pertanyaan nih Ustaz, dan waktunya memang sudah masuk ke 9.30. Ini yang pertanyaan terakhir, setelah tahiyat akhir dalam sholat sebelum salam, bukankah itu juga waktu mustajab Ustaz? Iya, tadi kan saya sudah sebut ya tentang berdoa di waktu sebelum salam, setelah innaka hamidun majid, kan tadi sudah kita bahas. Ya, itu juga bagian dari waktu dianjurkan berdoa. Dan tadi sudah kita angkat hadisnya ketika ada seseorang yang sholat ya, kemudian dia berdoa dan dia tidak baca selawat, dia tidak baca pujian. Lalu Rasul mengatakan baca dulu, kemudian faksiru doa bimasya. Ya, banyaklah berdoa dengan doa apapun yang kamu mau. Nah, ini disebutkan, ini kisah ini juga menceritakan tentang doa sebelum salam setelah innaka hamidun majid. Nah, sebenarnya yang tadi kita sampaikan itu memang belum semua. Ya, kita hanya menyampaikan di antara doa-doa yang mustajab, momen-momen yang mustajab adalah A, B, C, D. Masih banyak yang belum kita bahas. Kalau bisa. Ya. Baik, untuk pembacaan pertanyaan sudah selesai. Mungkin tadi ada Japri, Mas Rafki ingin bertanya barangkali tadi. Mas Rafki. Ya, Pak Haji. Mas Rafki tadi Japri mau bertanya katanya. Udah terjawab, alhamdulillah Pak Haji. Semua ini sama teman-teman sekaligus. Pertanyaannya ada yang sama yang mau saya tanyakan. Alhamdulillah. Cocok ya. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Makasih Ya. Pak Haji. Masih sama-sama. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Baik, kita satu kali buka untuk sesi
tanya jawab langsung, silakan dari Ikhwan atau Ahwat, silakan. Baik, mungkin sepertinya sudah terwakili semua dari 10 pertanyaan ini ya Ustadz ya. Perihal banyak pertanyaan dan juga kebutuhan pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz semuanya. Baik, kita sudah di ujung acara ya Ustadz ya, waktunya. Terus kemudian silakan Ustadz berikan closing statement dan doanya Ustadz. Silakan Ustadz. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, masalah doa ini memang ini bagian dari di satu sisi dia merupakan upaya real manusia, dia bagian dari usaha itu sendiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa itu setengah keberhasilan. Karena ketika orang sudah berdoa itu tanda bahwa dia mengaku ya Allah itu maha kuat, dia itu lemah. Itu udah sebagian dari keberhasilan. Maka sempurnakan setengah keberhasilan yang lain, ya selain dengan doa, itu dengan usaha dan tawakal kita kepada Allah. Mari kita tundukkan hati-hati kita berdoa pada malam hari ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amitna 'alal Islam, Allahumma ahyina 'alal Islam, Allahumma amitna 'alal Qur'an, Allahumma ahyina 'alal Qur'an, Allahumma amitna 'alal sunnah, Allahumma ahyina 'alal sunnah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Farid ya, Ustaz Farid atas doa penyampaian tanya jawab dari awal sampai akhir. Semoga Allah memberikan keberkahan karunia atas ilmu yang Ustaz yang sampaikan dan juga keberkahan karunia pada keluarga Ustaz dan anak-anak semuanya. Amin. Dan juga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemampuan pada diri kita apa-apa yang kita dengar malam hari ini untuk diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari dan mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Amin amin. Afwan, syukran Ustadz. Kami mungkin ada acara sedikit lagi. Ada keperluan silakan Ustadz bisa menjelaskan. Ya. Syukran Ustadz ya. Ya, banyak. Ya, Bapak Ibu saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, kita sudah di ujung acara. Terus kemudian kita harapannya ke depan tetap insya Allah tetap istiqomah, paling nggak sebulan sekali kita bersilaturahmi seperti ini ya. Jadi kita maksimalkan waktu-waktu kita lah gitu ya, yang padat ya, kita sempatkan di Jumat malam gitu. Jadi yang pertama, yang kedua biasanya sih kita memang jadwalnya di pekan pertama, Jumat pekan pertama, namun
kepadatan Ustadz juga sekarang sudah banyak offline ya, jadi banyak fisik. Beliau-beliau para pengisi narasumber sudah masuk ke masjid dan menyampaikan langsung di masjid, enggak seperti kayak dulu ada bisa onlinean tuh bisa sedetik bisa kita atur, tapi sekarang agak sedikit kita atur lagi ininya waktunya. Terus yang ketiga mungkin materi-materinya ada usulan-usulan tema-temanya, silakan aja disampaikan ke panitia. Misalnya tentang waris ya, kita tunda ya, mungkin bulan depan, atau tema-tema yang lain yang sifatnya mendesak buat kita kita dahulukan gitu ya. Dan insya Allah nanti kalau sudah pandemik berakhir ya, sudah kita ada rezeki untuk kita bertemu, nanti kita usulan-usulan dari Kang Ivan juga bisa kita bisa laksanakan di offline. Mungkin itu saja. Ya, Masya Allah. Mungkin itu saja dari panitia ya, mewakili ini semuanya, pada orang-orang pada tawadu semua ini, nggak mau jadi moderator, jadi ya kembali saya lagi. Gitu. Minggu depan atau bulan depan insya Allah bisa berganti-gantian. Ya, kita tutup dengan doa kafarus majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf lahir batin. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat barokah semuanya. Semuanya. Iya. Mohon izin ya.